Sampurasun. Yang saya hormati Pak Dr. Kiai Haji Hajar Sanusi, Pak Dr. Kiai Haji Asep, bapak-bapak yang saya hormati dan saya banggakan, juga ibu-ibu. Harusnya saya mengisi materi ini jam 13.30, tapi tidak memungkinkan di dua tempat diisi dalam waktu yang bersamaan. Ya, dari jam 3 tadi disampaikan Pak Kiai Asep, jam 3 saya sudah keluar rumah ikut membayar manasik di Al-Jabar. Kebetulan saya dapat amanah jadi ketua DKM Al-Jabar. Jam 9 ngisi ceramah di Haul Akbar Al-Maqbulah Kiai Haji Ahmad Dimyati di Pondok Pesantren Al-Islah Purwakarta. Jam 11 ngisi ceramah di reuni haji di Rumah Makan Pangking. Jam 12.30 ngisi micro guiding sertifikasi haji di Hotel Sakti, dan istirahat 1 jam sholat asar, kemudian kesini. Kalau saya dikasih tema-tema dakwah tuh jangankan lelah, sakit pun sembuh. Pernah lagi sakit tapi diminta untuk ngisi materi dakwah di STID. Tadinya mau berobat ke dokter Agus, itu langsung sembuh, Pak. Seperti membincangkan cinta dikala kita dilanda asmara. Sebagai pengantin baru, aura romantisnya tentu saya bawa kemana-mana. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, nanti tidak sama persis mungkin yang ditayangkan, tetapi saya coba refleksi apa yang saya pikirkan dan saya pahami tentang dakwah. Konon kabarnya, kata senior saya Pak Kiai Hajar, kalau berbicara sistematika yang filosofis itu ada 3 menurut trilogi ilmu, secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dan niat saya mau berbicara menggunakan 3 kerangka itu, ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang 3 itu menjadi 10 kalau menggunakan kaul Syekh Al-Jurumi, yang Al-Jurumi pun tidak mengklaim itu kata-kata sendiri, tapi beliau mengucapkan wa qaulu ba'duhum. Nah, humnya itu domirnya tidak ditemukan di Jurumiyah itu. Ada yang menyebut humnya itu kepada para filosof terdahulu. Wa qaulu ba'duhum innama ba'di kulli panin asrah. Jadi pembahasan ini bisa menggunakan trilogi ilmu, ontologis, epistemologis, atau menggunakan 10 kerangka dasar sesuatu bisa disebut sebagai disiplin ilmu. Al-haddu, batasan, berarti ta'rif, definisi, dan definisi itu lazim, definisi secara etimologi dan etimolog. Etimologi secara bahasa dan secara istilah. Dan yang ketiga definisi operasional. Al-maudhu, peletak dasar, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena itu saya ingin memulai apa itu dakwah. Kalau dakwah itu berarti menyeru atau mengajak, itu bersifat umum. Seruan dan ajakan itu bisa beragam bentuknya. Bisa dengan bahasa lisan, tulisan, perbuatan, juga mengajak. Sedangkan Syekh Ali Mahfud ini umum sekali, di S1 sering dikutip nih. Bukunya Hidayatul Mursyidin, beliau mendefinisikan secara istilah, antara lain dari banyak istilah definisi dakwah, ini yang cocok untuk para praktisi dakwah lisan. Beliau menyebutnya dakwah itu sebagai hasun nas alal khairi wal huda wal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar liyafuju bisa'adatil ajili wal ajil. Memotivasi manusia untuk kebaikan dan petunjuk agar tercapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Nah, beliau menyebutkan yang prioritas pertama itu hasun nas alal khair. Nah, khair itu nanti ketemu lagi di ayat wajib dakwah. Misalkan
wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairin wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Kalau dibaca terjemah bahasa Indonesia, termasuk terjemahan yang ditulis oleh Kementerian Agama, kita akan menemukan terjemahan itu yang susah dimengerti, apalagi diamalkan. Karena al-khair diartikan kebajikan, dan ma'ruf diartikan kebaikan, atau bahkan beberapa terjemaah tidak berani mengganti bahasa lain, ma'ruf lagi aja. Nah, lalu kebajikan itu apa? Kebaikan itu apa? Ini susah dipahami. Saya sudah saya tanya di S1 dakwah dan di S2 bahkan S3 dakwah, apa arti kebajikan itu? Nggak paham. Kata orang Jawa itu orang mudeng. Apa kebajikan itu? Ma'ruf kebaikan. Lalu apa bedanya antara kebajikan dan kebaikan? Nah, ini pelajaran pentingnya. Satu, tidak cukup memahami ayat Al-Quran yang berbahasa Arab itu dengan terjemahan. Nggak cukup. Karena bahasa Arab itu kaya, sedangkan bahasa kita terbatas. Contoh melihat saja. Kalau melihat dalam bahasa Indonesia ya seperti kita pahami tentang melihat. Tapi dalam bahasa Quran itu ada nadoro, artinya melihat juga. Ada basoro, basoro juga artinya melihat. Ada ro'a, ro'a juga melihat. Misalkan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ro'a. Nadoro melihat juga. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu melihat juga. Melihat juga bisa menggunakan bahasa lain, misalkan basoro wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, itu saya ingin menunjukkan kepada para asatidat bahwa tidak cukup memahami Al-Quran hanya dengan tarjamah. Lalu saya coba lari ke tafsir, baik itu tafsir bercorak, tafsir tahlili. Kan begini katanya, memahami Quran itu bisa dipindahkan saja bahasa Arab yang tidak familiar dengan kita dengan bahasa Arab yang agak familiar. Maka muncullah tafsir tahlili. Coraknya hanya memilahkan bahasa Arab yang susah dipahami ke dalam bahasa Arab lagi yang memungkinkan mudah dipahami. Itu awal mula ditulis oleh Ibnu Abbas, Tanwirul Mikbas. Kemudian tafsir Jalalain itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu luas penjelasannya. Tapi ada yang memikirkan yang memungkinkan menjelaskan ayat itu sampai bisa diamalkan ya Nabi. Maka nabinya sudah tidak ada, jelaskan saja ayat-ayat itu dengan hadis-hadis Nabi. Maka itu yang disebut dengan tafsir tafsir apa namanya itu? Nah, seperti Imam Ibnu Katsir bil maksur yang menjelaskan ayat dengan hadis. Tapi ada lagi pemikiran yang bisa memahami bahasa Allah ya Allah sendiri. Akhirnya ada tafsir maudhu'i. Ada juga yang punya pemahaman tafsir ini kan untuk diamalkan dalam kehidupan yang sangat sosiologis. Maka tafsir adabul ijtimai. Tafsir dan berkembang lagi sampai sekarang tentu tafsir-tafsir yang lebih mendekati logika-logika manusia modern ya, bukan lebih baik. Di tafsir Ibnu Katsir, salah satu ada tafsir yang bercorak adabul ijtimai, masih banyak ragam ya, ada Sofatut Tafasir, ada Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, dan jenis-jenis corak tafsir dengan pendekatan yang sangat sosiologis itu Syekh Mustafa Al-Marogi mengartikan al-khair itu al-Islam. Jadi tidak diartikan sebagai kebajikan, tapi al-Islam. Kalau begitu yad'una ilal khair itu mengajak manusia, dakwah itu prioritas pertamanya menjadi muslim. Jadi mengislamkan kafir. Dan itu bisa terukur secara kuantitas, Pak. Dan baginda Nabi kalau sebagai top modelnya dai yang melakukan itu. Mulai ada perintah wa'andir ashiratakal aqrabin. Mulai mengislamkan atau melakukan dakwah dalam arti islamisasi, ya mengislamkan keluarganya, sahabatnya, ya sampai nanti gerakan dakwah ke Wali Songo mengislamkan Nusantara. Jadi terukur secara kuantitas, menambah jumlah. Maka kalau di Amerika ada mission faculty, fakultas misionaris, ya jelas programnya mencetak misionaris untuk mengkristenkan manusia sedunia.
Berarti kalau ada fakultas dakwah itu fakultas islamisasi yang siap mencetak dai-dai yang mengislamkan kafir. Tekoseng, malingseng, tungtunjing, liang tay, itu sasarannya itu. Diislamkan tuh. Aliran kebatinan, aliran kepercayaan diislamkan. Karena Islam itu agama dakwah atau mission religion, agama dakwah. Beda dengan agama etnik. Konghucu itu agama etnik, Yahudi agama etnik, Kejawen agama etnik, Sunda Wiwitan ya agama etnik. Kita ini seperti Yahudi dan Nasrani dulu, agama samawi yang mission religion. Maka yad'una ilal khair sebagai agama dakwah berarti prioritas pertama para dai itu adalah mengislamkan kafir. Kalau itu tidak dilakukan, apa yang terjadi? Jumlah umat Islam di Indonesia semakin hari semakin berkurang. Dai-nya padahal luar biasa. Mungkin yang lahir tahun 77-an Pak Kiai, saya dulu kalau ditanya di usia aliyah, berapa persen umat Islam Indonesia, saya masih berani menyebutkan 80%, 90%. Di tahun 96-an tuh, tahun 95, 96 itu masih berani mengatakan jumlah umat Islam Indonesia itu ada 80%, 90%. Kita mayoritas. Tapi kalau sekarang ibu bapak coba buka Android, lalu di Google itu ditanya berapa persen jumlah umat Islam di Indonesia, itu tinggal 73%. Jadi ada penurunan yang sangat signifikan sebetulnya. Kalau berbicara kualitas, ya umat Islam pendahulu-pendahulu kita lebih berkualitas lah. Susah kita temukan hari ini yang punya kualitas seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Susah kita temukan di hari ini orang umat Islam, tokoh muslim yang punya integritas seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. 73% itu jumlah umat Islam termasuk anu teu wauh salat acan, Pak. Jadi begitu suruh ganti wudhu dengan tayamum dia bingung, nanya malahan, berapa rakaat tayamumnya Pak Ustadz? Dia kira tayamum itu tetangganya tahajud mungkin ya. Jumlahnya seperti itu, Pak. Nah ini sudah kuantitas kita berkurang sangat signifikan dari 90% jadi 73%. Mungkin kalau ditanya lagi tahun depan itu lebih kurang lagi jumlahnya Pak. Kenapa? Karena dakwah kita tidak dibunyikan. Yad'una ilal khair, mengajak kepada Islam. Kita punya misi mengislamkan kafir Pak. Itu dakwah yang pertama. Yang kedua nanti amar ma'ruf nahi munkar, pembinaan ke dalam. Sudah mereka menjadi mu'alaf, ya amar ma'ruf nahi munkar. Ma'ruf itu mastahsana bihi syar'u, wal munkar diduhu, di tafsir itu begitu. Jadi ma'ruf itu mengajak manusia melaksanakan sesuatu yang baik menurut akal dan menurut syariat. Sedangkan munkar kebalikannya. Nah nanti Kuntawijoyo ketika memahami Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beliau mengartikan begini. Menjadi umat terbaik itu ada 4 syarat. Pertama, yukhrijunas, yaitu menjadi fa'ilu tarikh, historical agent, menjadi pelaku, bukan penonton. Yang kedua, ta'muruna bil ma'ruf, humanisasi, memanusiakan manusia. Lebih hebat lagi nanti memanusiakan manusia ini hebat, tapi kemudian gerakannya memalaikatkan manusia dan menuhankan manusia. Maksudnya punya nafsu rububiyah, jiwa ketuhanan. Ya minimal kita humanisasi. Dan al-munkar, liberasi, membebaskan manusia dari segala kekufuran, dari segala kemunkaran. Tu'minuna billah, transendensi. Ya, Kuntawijoyo mengartikan itu. Dan itu lumayan bapak-bapak kalau khutbah agak keren pakai si begitu. Kenapa tengartieun ge da jamaah lagi sarare ieu. Dan tidak ada beban kita harus sampai mereka paham kan khutbah ada hubungan dengan sholat ibadah. Ya lebih bagus sudah melaksanakan itu dan mereka paham bagus. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, ini yang pertama nih. Al khair, dakwah keluar itu adalah menambah kuantitas umat Islam. Kemudian definisi dakwah secara operasional, kalau mengacu pada ayat Al-Quranul Karim, waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Itu sedikitnya ada 2 pendekatan dakwah, bi ahsani qaul dan bi ahsani amal.
Yang biasa kaul ini dakwah kultural atau disebut cultural approach. Pendekatan kultural. Bentuknya apa? 1 tabligh, 2 irsyad, 3 tamkin. Tabligh itu di balago yubaligu tabligon artinya menyampaikan, maka ada papan pengumuman menyampaikan suatu berita informasi disebut baligo. Ada tasbih balig. Dan Dr. Ibrahim Imam dalam Usulul I'lanil Islami mengartikan tabligh itu sebagai tajwidun nas bil akhbari sahihah wal ma'lumatis salimah wal haqa'iqis sabitah liyakunal haqqa iman wal qistu. Jadi tabligh itu membekali manusia dengan berita yang benar, informasi yang valid dan kebenaran yang konsisten. Itu tujuannya untuk bisa memecahkan berbagai masalah. Jadi problem solving tabligh itu. Nah, bentuk tabligh ini ada 2, ada 3. Tabligh dengan pendekatan kitabah, tulisan, khitobah lisan, dan i'lam. Yang pendekatan lisan disebut tabligh khitobah, itu penyampaian pesan keagamaan melalui budaya tutur, budaya ngomong, budaya lisan. Bentuk realnya ada 2. Ada khitobah adiniyah, penyampaian pesan keagamaan dengan lisan yang terikat dengan ibadah mahdhah. Misalkan khutbah Jumat, khutbah Idul Adha, khutbah Idul Fitri, khutbah gerhana bulan, khutbah gerhana matahari, khutbah istisqa, khutbah nikah, khutbah Arafah, itu penyampaian pesan keagamaan secara lisan yang terikat dan terkait ibadah mahdhah. Diatur oleh ilmu fikih, maka ada fiqhul khitobah. Bapak-bapak bisa baca I'anatul Talibin atau Fathul Mu'in. Bagaimana syarat rukun khutbah Jumat, bagaimana syarat rukun dan praktek khutbah gerhana bulan, gerhana matahari. Kalau khotib Jumat itu jadwalnya masih bisa kita nyari banyak ustadz, begitu gerhana bulan, gerhana matahari, jumlah khotib mulai berkurang. Dan kita tidak berani tampil kalau tidak menguasai syarat rukun sebagaimana dijelaskan oleh fikih. Maka pertemuan seperti ini perlu dilanjutkan dengan lebih rinci, misalkan mempelajari jenis-jenis khutbah yang kurang lebih tadi disebutkan. Jadi untuk khutbah Jumat, untuk khutbah Idul Adha, Idul Fitri, khutbah Arafah, supaya bisa juga khutbah gerhana bulan, gerhana matahari. Jangan sampai istri dikasih kode, lamun aya anu ngonang khutbah gerhana bulan wartoskeun we si akang mah teh di bumi. Padahal keur di dapur teu di bumi nanti. Nah, ini perlu dipelajari karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Oh Allah, bisa sesa-sesa kampanye lah. Ya, jadi jenis-jenis khutbah tadi jangan hanya diketahui jenisnya, tapi memang harus kita menguasainya. Dan harus dipelajari, Pak. Nggak bisa itu ngarang-ngarang. Khutbah Jumat saja kan ada syarat rukunnya. Coba koreksi lagi syarat rukun sebagai khotib seperti apa. Belum nanti perbandingan madhab. Karena menurut Imam Syafi'i misalkan, tidak sah khutbah Jumat kalau khotib di khutbah keduanya tidak membaca doa ampunan. Allahumma gfir lahu Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu doa orang hidup untuk orang mati. Khotibnya masih hidup, jamaahnya masih hidup, tapi mendoakan yang sudah mati. Al ahya'i minhum wal amwat. Salat jenazah juga kan begitu. Orang hidup mendoakan yang sudah mati. Kalau jenazahnya laki-laki kita baca doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Udah mati kita doakan. Nah, salah satu dalil empirik. Itu ya satu ya. Baru khutbah adiniyah. Itu perlu kajian khusus fikih khutbah adiniyah. Karena ini hubungannya sah dan tidak sahnya khutbah. Yang kedua hitobah at-ta'siriyah. Hitobah at-ta'siriyah itu penyampaian pesan keagamaan secara lisan yang tidak terikat dengan ibadah mahdhah. Misalkan PHBI, peringatan Hari Besar Islam. PHBNI, peringatan Hari Besar Nasional Indonesia. Itu khotibnya juga tidak harus yang dewasa, mubalik cilik juga bisa. Tidak harus laki-laki, perempuan juga oke. Sistematika pidatonya boleh rekreatif, membuat orang lain tertawa, tapi khutbah Jumat kan tidak bisa. Bahkan tidak bisa komunikatif.
Betul tidak saudara-saudara? Tidak bisa kan khutbah Jumat begitu. Harus persuasif, edukatif. Kalau khutbahnya taksiriyah bisa kita membuat joke humor sedikit-sedikit. Bisa berkumpul dengan nona-nona yang sehat walafiat dan nenek-nenek yang sehat walafiat. Bisa. Tapi kalau khutbah Jumat kan tidak bisa, harus dijaga kesakralannya. Ini bedanya deh. Sedikit-sedikit kita bisa identifikasi. Nah, kemudian yang ketiga, tabligh itu bisa dengan i'lam. I'lam itu penyampaian pesan keagamaan dengan peragaan. Nah, contohnya apa? Sinetron, film. Mungkin di pesantren dulu bikin drama, memparodikan bagaimana kejahatan Fir'aun dan ditaklukkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu termasuk sintren, budaya di Cirebon, itu atraktif. Itu penyampaian pesan keagamaan dengan film, dengan sinetron, dengan drama, itu juga membutuhkan keahlian khusus. Nah, Bung Deddy Mizwar pernah ngeluh sebelum jadi wakil gubernur, menyampaikan itu ketika seminar di Pusdai, susahnya membuat film-film dakwah. Jadi film-film dakwah itu yang laku dijual, yang menarik itu yang mistik-mistik itu, Pak. Ustadz datang, lemparkan sorban, setannya minggat gitu. Tasbihnya bisa memecahkan gunung. Dan ternyata satu kali cetak majalah Hidayah itu sampai 300.000, Pak, eksemplar. Bukan hanya laku di Indonesia, tapi juga di beberapa negara tetangga kita. Di Brunei laku, di Malaysia laku, di Vietnam laku, di Kamboja laku. Apa isinya majalah Hidayah itu? Menceritakan kuburan keluar api. Ada mayat bisa terbang. Jadi semakin mistik, semakin laku. Dan itu yang disebut dengan film dakwah selama ini, kata Bung Deddy Mizwar. Begitu kita naikkan berbasis ajaran dan meminimalisir dimensi-dimensi mistiknya, Islam hadir secara rasional, tapi justru peminatnya sedikit, yang protesnya banyak katanya. Diparodikan sholat subuh, Pak, itu bukan diapresiasi. Alhamdulillah di film sekarang artis-artisnya memperagakan berjamaah sholat subuh. Dilihat nih subuhnya kunut atau tidak. Itu surat kaleng katanya banyak sekali. Kalau tidak kunut ya disuratin, kunut juga disuratin. Kemudian ketika tasahud akhir, eta jempol sampeana nilep atau napi henteu sampai nilep-nilep eta jempol suku ditinggali. Nah, ini salah satu kesulitan. Yang kedua, kesulitan mencari sponsor. Ada sutradara yang menguasai teknik persutradaraan untuk begitu menarik membuat alur cerita, tapi jarang yang menguasai wawasan keislaman. Ada yang menguasai wawasan keislaman tapi tidak bisa bagaimana mensimulasikan scriptwriternya supaya menarik. Belum lagi nanti susah mencari aktor dan aktrisnya. Ada yang bagus aktingnya tapi non muslim, itu jadi masalah juga. Diprotes juga. Ada yang muslim tapi tidak bisa akting. Jika nama raraya macam orang, dia kan wajah-wajah jujur, Pak. Itu akan terlihat yang saya rasakan. Saya rasa ini sebagian besar sama dengan saya perasaan batinnya. Jadi kalau dipoto gaya bebas. Ada gitu deh Pak, nu kumaha bebas. Kan nggak bisa acting gitu. Orang-orang jujur gini itu susah acting, Pak. Kalau jadi aktor dan aktris, wah monoton, Pak. Menjadi pemeran digebugan pada setiap itu. Kalau ada judulnya sengsara membawa nikmatnya bagian sangsarana, pasti bisa menjiwai, insya Allah ya. Hidupnya tertekan, guys, kumitoha tertekan, pemajikan tertekan, mal balik, ngomongin. Nah ini Pak, ini kenyataan ya. Itu baru tabligh tuh. Jadi boleh tabligh dengan tulisan. Para alim ulama kita ini current standing menyebut begini. Syekh Nawawi Al-Bantani itu orang Tanara Banten, orang Sunda. Berperawakan kecil dibandingkan dengan Syekh Arab atau orang asli Arab. Karena itu kalau pakai baju gamis sering kedodoran, pakai eagle sering ketutup hampir semua kepalanya. Kalau ngomong tidak begitu fasih meskipun ilmunya tinggi. Karena tidak fasih maka sering ditertawakan oleh Syekh Arab. Karena sering tertawakan, beliau akhirnya mengurangi ngomong, jarang ngomong, kecuali disuruh banget. Akibat jarang ngomong, beliau menulis kitabnya berbahasa Arab rata-rata hampir 100 judul yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini beliau memanfaatkan
kemampuan menulis karena berbicara sering ditertawakan orang karena tidak fasihnya itu. Nanti bagaimana tulisan dulu saya punya pertanyaan besar. Kenapa sih buku-buku kitab kuning kecil ini itu kok begitu melegenda dan tak tergantikan itu? Oh, ternyata Pak, ini Prof. Rahmat Syafi'i bercerita kalau dulu setelah ada musabakoh menulis karya ilmiah, kemudian diambil 3 besar, kemudian jadi 1 besar, sebelum dicetak itu Pak, dihanyutkan ke sungai Nil. Itu kalau dihanyutkan ke sungai Nil di Mesir, kitab yang mau dicetak itu hanyut ke bawah air atau tenggelam, itu nggak diambil lagi, nggak jadi dicetak itu. Tapi yang dicelupkan ke sungai Nil kemudian bertahan atau nyamperin ke penulisnya itu diambil kemudian dicetak. Bayangkan bapak-bapak waktu dulu skripsi kalau ujiannya dicelupkan ke sungai, sampai hari ini muling kita belum jadi sarjana ya. Canak we tah skripsi tekad Citarum karelep kabeh meureunana. Itu teorinya teori Al-Amiri. Ada pengaruh energi materi kepada imateri, materi kepada imateri, imateri kepada materi. Jadi karena energi imateri yang menulisnya penuh keikhlasan dan bermunajat kepada Allahnya di atas rata-rata dan Allah ridho, akhirnya sesuatu yang mestinya tenggelam ke air jadi terangkat. Ini berat Pak, dai-dai dulu. Dan termasuk dai-dai di Nusantara di kita. Jadi kalau dulu yang punya gelar syekh itu jebolan Mekah, Madinah, pulang ke tanah air jadi ulama ya punya gelar syekh. Kalau hanya sebatas jadi tokoh masyarakat punya jadi peristiwa tutur tapi tidak menjadi tindak tutur. Ada lagi yang kedua kaulang sakila, kata-kata yang berbobot. Kalau diikuti kata-kata fatwa kita itu dapat karomah, tapi kalau tidak ada laknah. Nah sehingga saciduh mentu saucap nyata. Nah, ini memang pantangannya jangan sampai jadi saciduh kudu nyatu saucap kudu jadi banda. Saya dapat kata-kata terakhir seminggu sebelum meninggal dari Al-Maghfurlah Kiai Haji A.F. Ghazali di Dadali. Saya dibawa dengan Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Hamid ke sana. Mang Hamid jeneng mau balik pangkolotna ke di Jawa Barat Mang Hamid da Ghazali mah paling saminggu deui. Itu malaikat teh geus datang ding ka dieu. Balik deui. Nungguan Ghazali siap dijemput. Itu ke senior kita, ulama terkemuka Jawa Barat. Mungkin ada negosiasi ya, malaikat pencabut nyawa pun dengan beliau. Jika model ka urang ngomong gitu, sekali datang tuh balik deui jembrut. Kalau yong merah orang tadi bercanda ku anjeunna para malaikat. Nah, itu di antara fatwanya ulah narget ceramah. Ulah narget ceramah. Sunnah menghargakan ceramah. Dan kadang-kadang dihargakan teteh henteu leuwih gede merena tadi. Jadi rezeki itu Allah yang ngatur. Kita tidak tahu tempat rezeki tapi Allah tahu di mana menempatkan rezeki dan kepada siapa. Ini untuk mendapatkan kaulan sakilan itu ayat sebelumnya kan di surah Al-Muzammil itu berbicara tentang qiyamul lail. Nah, jadi syarat utama dan pertamanya harus qiyamul lail, salat penting. Salat penting kanggo umum mah di mana wae mangga di bumi, mangga di masjid saya. Sekali-kali salat penting urang mah di leuweung coba atau di sisi pasisir. Itu diuji di situ Pak dengan berbagai ujian yang ada. Ini apa yang disebut dengan suluk ya, tirakat. Dan ulama-ulama dulu kan terkenal tirakat-tirakatnya yang disampaikannya biasa-biasa Pak. Biasa-biasa. Hebatan kita sekarang istilahnya materi. Abah Guru Sekumpul yang jamaahnya sudah meninggal pun luar biasa itu di Kalimantan Selatan. Coba Bapak buka YouTube-nya cara berfatwa beliau kalau pakai ilmu retorika apapun tanya lomba pidato mau asup final Pak. Biasa-biasa saja tapi pengaruhnya signifikan. Nah, ini bukan kaulan baligo, ini kaulan sakila. Abah Anom ngomongnya biasa-biasa. Lebih keren bapak-bapak udah kayak Bung Karno. Ininya narsa pengersa Abah kumaha hukumna kafir lebet masjid. Bujeng-bujeng lebet masjid, lebet Islam ge mangga. Pelan Pak tapi kena gitu. Urang urat beuheung ranteng pamun paseanya. Teu bira tibang merebutkeun jumlah rakaat tarawih dan tapi tidak mematikan. Nah, itu kaulan sakilan, kata-kata berbobot. Jadi dakwah itu dimulai dari mana? Dakwah nafsiyah, dakwah pribadi. Nabi mencontohkan dakwah pribadi.
Yang kedua, ketika Nabi turun, ya, bertemu dengan Sayyidatina Khadijah, tidak bercerita tentang apa yang terjadi di Gua Hira tadi. Kemudian jamiluni, diselimutilah, ditenangkan jiwanya Nabi oleh Sayyidatina Khadijah. Baru setelah ada ayat wa angdir ashiratakal aqrabin. Nabi menjadi mundir yang melakukan indar kepada yang terdekat. Ya ayyuhal mudassir kum fa'andir. Baru ini yang disebut dengan dakwah fardiyah. Pribadi mendakwahi yang terdekat, bisa istri, bisa anak-anak, bisa mertua, ya. Bisa koleha dalam skop yang sangat terbatas. Ini kekuatan yang harus dibangun dari kekuatan yang kecil atau komunitas yang kecil. Kemudian dakwah hizbiyah, sudah antar kelompok, ada kelompok muhajirin, ada kelompok ansor, nanti punya lagi kelompok aus, kelompok khojroj, kelompok muslim, kelompok non muslim. Ini sudah mengatur negara ya, seperti di Madinah. Hizbiyah, bahkan su'ubiyah wa qabailiyah, lintas budaya, lintas agama. Karena nilai-nilai Islam Nabi itu nilai Islam yang universal di Madinah itu, yang bisa diterima bukan hanya oleh muslimin, muslimat, tapi juga oleh mereka yang tidak menjadi umat Islam. Islam untuk semua gitu. Maka ayat-ayatnya tidak lagi ayat-ayat teologis, tapi ayat-ayat yang sangat sosiologis. Nah, interpretasi ketika Nabi dakwah struktural ya, melalui kekuasaan di Madinah itu ada 3. Yang pertama, paradigma integralistik, penyatuan agama dari negara, negara dari agama. Pemimpinnya Nabi, konstitusinya adalah Al-Quran, yang dibuktikan dalam deklarasi Madinah. Nah, spirit agama negara, negara agama ini sampai sekarang ada, tidak hilang. Bentuknya apa? Khilafah Islamiyah, imamah, negara Islam Indonesia, dan sejenisnya. Spirit itu ada, di negara manapun ada. Paradigma integralis. Itu kalau di Kristen itu paradigma Auguste Comte, penyatuan gereja dengan politik. Yang kedua, Syekh Ali Abdul Rajak menolak kesimpulan agama negara, paradigma integralistik. Beliau mengusung kesimpulan bahwa Nabi itu hanya membawa misi agama, misi suci, bukan misi negara dan politik yang relatif tidak sesuci misi agama. Ini yang disebut dengan konsep sekularistik, ya, paradigma sekularistik, pemisahan agama dari negara, negara dari agama. Itu diusung oleh Syekh Ali Abdul Razik, Al-Islam wa Usulul Hukum bukunya. Maka di Indonesia pun ada ulama yang berpikiran sekuler, apalagi aktivis sosial dan politik. Para ulama pun ada yang berpikir sekuler, pemisahan agama dari negara, negara dari agama, berikan hak Tuhan kepada Tuhan, hak kaisar kepada kaisar. Ini ulama, ini umaro begitu. Oh, ada caleg Pak, biar kelihatan agak Islami mungkin. Maksudnya mungkin para alim ulama waju'ama, ya salah Pak, tarik deh Pak. Para alim ulama wajuj'ama yang saya hormati coba ya. Jadi juj'ama Pak. Itu cerita-cerita itu ya, cerita-cerita di masyarakat dan macam-macam. Yang ketiga, para alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menginterpretasi pemikiran Hujatul Islam Al-Imamul Ghazali yang hidup di 2 alam, alam rasional dan alam tidak rasional, alam kota dan alam desa. Jadi beliau tadinya tuh ulama elit, berada di kota, berfilsafat, kepake sama para pemimpin, para politisi dan pihak-pihak berkepentingan. Kemudian di usia sepuh mengasingkan diri, mengubur nama besarnya. Disitulah beliau menulis Ihya Ulumuddin. Jadi eranya era Ihya Ulumuddin itu memang sudah meninggalkan dunia. Tapi beliau masih rajin berkirim surat. Surat-surat itu dibukukan jadi Tibrul Masbuk itu. Nasihat, surat-surat berupa nasihat Al-Ghazali kepada para raja. Yang kedua, Ahkamus Sultaniyah, biasa dibaca di pesantren ya, terutama di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di Nahdlatul Ulama, itu buku rujukan politiknya ya. Al-Mawardi, Ahkamus Sultaniyah. Ada doktrin menarik di situ. Lebih baik punya pemimpin dolim daripada tidak punya pemimpin sama sekali. Maka politik Ahlus Sunnah wal Jamaah jarang menurunkan orang secara inkonstitusional. Pemimpin. Tapi nggak tahu dengan PBNU sekarang ya. Itu tidak, lebih baik punya pemimpin dolim daripada tidak punya pemimpin sama sekali. Jadi kalau ibu-ibu lebih baik punya suami brengsek jelek daripada tidak punya suami sama sekali. Itu madaratnya lebih besar.
Bapak Ibu sekalian, ini paradigma simbiotik itu memahamkan bahwa Nabi menjadi pemimpin di Madinah itu sebagai konsekuensi logis, agama butuh negara, negara butuh agama. Jadi negara di Madinah butuh pemimpin seperti Nabi. Nabinya sendiri memang butuh umat ya, dengan pendekatan struktural. Nah, Indonesia itu menerapkan paradigma simbiotik. Indonesia itu bukan negara agama, tapi bukan negara sekuler, dan juga bukan negara agama. Maka paradigma simbiotik itu semua masyarakatnya wajib beragama, tapi yang memberikan kontribusi kepada negara. Indonesia ini kan butuh agama. Karena negara bisa membangun kalau masyarakatnya baik-baik, soleh-soleh. Dan yang bisa membuat masyarakat soleh itu hanya doktrin agama. Tapi agama pun butuh negara. Karena ketika keyakinan yang diekspresikan dalam perilaku sehari-hari, kemudian ada perbedaan cara mengekspresikannya, itu bisa menimbulkan konflik bertumpah darah. Maka di situ butuh wasit, butuh orang tua, dan orang tuanya adalah negara. Jadi Indonesia ini bukan negara sekuler, bukan negara agama, tapi negara yang mewajibkan semua penduduknya menganut agama, salah satu agama dari 6 agama resmi, dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai payungnya. Ya, kalau Bandung itu Bandung agamis lah, bukan Bandung Islami. Terjadi di situ kontestasi, perebutan wilayah. Yang Kristen ingin Bandung agamis itu ya Kristenis, yang Buddha Buddhis, yang Hindu Hindunis, yang Islam juga Islamis. Itu mah perebutan wilayah saja. Nah, dalam batas-batas itu saya menyimpulkan kalau moderasi beragama itu wujudnya adalah yang mayoritas melindungi, yang minoritas tahu diri. Nah, di mana posisi para dai? Posisi para dai boleh menggunakan pendekatan kultural dalam dakwahnya seperti disebutkan tadi, atau melalui kekuasaan, tetapi kekuasaan yang konstitusional. Nyalon jadi caleg, nyalon jadi bupati wali kota, minimal nyalon jadi RW, jadi RT, bikin program pengajian unggal poe misalkan. Insya Allah mulai memilih. Nah, ini problem berikutnya ya, ketika kita masuk kekuasaan di Indonesia itu tidak mudah dan tidak murah. Maka bohir-bohir politik lebih bisa mengendalikan siapapun karena biaya politiknya sangat mahal. Rata-rata di Kota Bandung yang jadi anggota DPRD itu habis di atas 1 miliar. Jadi kalau tidak punya masa real ya, lalu terjun ke kancah politik, ya, cuman punya uang ratusan juta, lebih baik urungkan. Duit beak jadi henteu katanya. Jadwal hutoh yang dicoret di mana-mana, ada si politisi, jangan saya tahu. Harus berhitungnya lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian, ini tahapan dakwah. Bentuk dakwah sudah, definisi dakwah sudah, dakwah. Nah, kemudian yang terakhir, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaranna ge terakhir bae. Mangga dua mah, tong seurting bisa teka jawab. Ya, silahkan Pak Dia. Rekan-rekan semua yang ingin bertanya dibatasi dengan 2 pertanyaan. Yang belum bertanya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lihat dari segi judul perkembangan dan tantangan dakwah. Dari segi tadi definisi metode mungkin saya sudah insya Allah paham. Namun apabila dilihat dari tantangan dakwah itu sendiri, ada di intern dai-nya itu sendiri Pak. Sekarang yang saya lihat contohnya khotib-khotib Jumat lah. Kalau di masjid ini segini, nanti dulu aja. Kan? Istilahnya kalau saya biasa mengistilahkan itu adalah hudud Pak. Hudud itu adalah usaha dakwah untuk dunia. Ataukah usaha dunia untuk dakwah. Jadi terkesan dai-dai sekarang itu usaha dakwahnya itu untuk dunia. Harusnya itu setahu saya mah usaha dunia untuk dakwah. Nah, yang jadi pertanyaannya tadi siang Qadarullah membicarakan metode
istilahnya maaf kalau ada orang-orang kuruj ya di sini seperti dakwah door to door, dikatakan ada salah satu rekan di antara kami yang bilang dakwah meninggalkan keluarga itu hukumnya apa, adanya itu seperti orang-orang maaf kalau di sini ada yang orang jamaah tabligh, sedangkan beliau itu meninggalkan anak istrinya. Dan yang tadi pertanyaan satu itu, kenapa sekarang para dai istilahnya itu melihat amplop lah kasarnya gitu. Yang kedua, yang seperti itu, yang lebih baik yang mana meninggalkan anak istri dengan tujuan dakwah seperti itu. Terima kasih Pak. Supaya tidak lupa, yang pertama lupa lagi yang pertama. Jadi memang dakwah yang ideal itu dakwah yang tadi dicontohkan, menyampaikan yang diamalkan, mengamalkan yang disampaikan. Yang kedua, adapun ada konsekuensi secara sosiologis ya, orang mengapresiasi kiprah kita di dunia dakwah, ya tidak usah ditolak, walaupun kita tidak usah menagih. Nah, jadi itu manggil wae terus ini teh pada pura-pura pamitan ya. Terus jangan tergiur melihat amplopnya, yang penting isinya. Isinya lebih penting. Nah, kemudian dakwah yang cocok hari ini tadi yang berhadapan dengan tantangan, kalau pakai teori Citra Dai ini dirumuskan oleh Kiai Haji Supriyadi Sambas. Jadi unsur-unsur dakwah itu diturunkan dari unsur-unsur tanjilul Quran, bukan dari unsur-unsur komunikasi. Misalkan Quran ketika didefinisikan oleh Syekh Abdul Wahab Khalaf itu bunyi definisinya kalamullah najala bihi ruhul amin, firman Allah yang dituturkan oleh ruh yang terpercaya, diterima oleh Nabi Muhammad dengan Jibril, kadang menampakkan diri kadang tidak. Dari unsur-unsur tanjilul Quran itu kemudian bisa menginspirasi unsur-unsur dakwah. Misalkan Allah sebagai munazilul Quran, subjek turunnya Al-Quran, maka di dakwah ada subjek dakwah yang disebut da'i. Maka da'i itu harus mencontoh kepada munazilul Quran, kepada Allah. Wa tasifu bisifatillah, bersifatlah dengan sifat Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, maka da'i pun harus pengasih dan penyayang, bukan pendengki dan pendendam. Kalau Allah itu Al-Khaliq, maka da'i harus menjadi manusia yang inovatif. Kalau Allah itu Al-Musawwir, maha pembentuk, maka dimanapun ada da'i dia bisa membentuk sesuatu yang buruk menjadi baik dan yang baik lebih baik. Dan seterusnya, sehingga da'i itu menjadi empirisasi dari 99 nama Allah dengan prinsip dasar wa tasifu bisifatillah tadi. Kemudian yang kedua, Quran itu turun, subjek penurun Al-Quran Allah, maka di unsur dakwah ada da'i. Yang kedua yang diturunkannya Al-Quran, maka di dakwah itu ada maudhu' dakwah, pesan atau materi dakwah. Al-Quran itu pesan apa saja sih? Yang pertama pesan akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah, yang keempat akhlak, bonusnya ada kisah. Kisah itu beda dengan sejarah. Jadi kisah itu peristiwa yang dialami oleh umat manusia yang memiliki makna sosial dan spiritual. Misalkan ketika ayat gulibatir Rum, akan hancur Romawi, ketika ayat itu turun Romawi sedang gagah-gagahnya. Tapi kemudian terjadi beberapa ratus tahun kemudian. Ketika Quran menginformasikan jenazah Fir'aun akan diabadikan, ketika ayat itu turun jenazahnya belum ditemukan. Ketika peristiwa kiamat terjadi, air laut pindah ke darat, gunung-gunung terbang, langit terbelah, itu sudah diceritakan, itu kisah. Akan terjadi pasti seperti itu. Hanya kalau kisah itu ibu bapak sampaikan di anak-anak sekolah dasar pasti akan menarik. Gunung hiber, langit belah keluar sana. Cai laut keplok ka darat jelema lumpat neangan iuh-iuhan. Budak ninggalkeun kolot. Kolot teu amprok jeung budakna. Cuk Ustaz teh, silakan Anda akan ada yang bertanya, ngacung budak sekolah dasar teh. Punten Pak, eta hari kiamat teh hari libur enggak Pak? Sibuk Pak. Sibuk atuh keur kiamat atau atuh ka dieu. Kabayang lamun sekolah teu libur Pak. Lebih riweuh eta kiamat. Itu kisah itu ya. Sedangkan kalau tarikh, histori atau sejarah itu peristiwa masa lalu yang dialami oleh umat manusia yang memiliki makna sosial. Itu sejarah.
Ada file tarikhnya, ada historical agentnya biasanya, ada tahun terjadinya, ada peristiwanya. Itu sejarah. Jadi sejarah berbeda dengan kisah, kisah berbeda dengan sejarah. Nah, kalau menggunakan teori tadi di unsur-unsur Tanzilul Quran ya, melalui siapa? Melalui malaikat. Malaikat ini sebagai perantara. Maka di dakwah itu ada yang disebut dengan media dakwah. Media dakwah itu disebut sebagai wasilatu dakwah. Nah, nanti ketika menjelaskan wasilah, bukunya Al-Madkhal ila Ilmi Dakwah karya Abul Fatah Al-Bayanuni itu menyebutkan wasilah itu ada dengan wasola. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini wasilah juga. Tapi Abul Fatah Al-Bayanuni tertarik memahamkan hanya dua ayat dalam Al-Qur'an tentang wasilah, wabtaghu ilaihil wasilah. Pakai sin. Nah, al-wasilah ay al-wuslah. Nah, sehingga perantara dakwah itu diinspirasi dari ayat wasilah tadi. Ada dua media dakwah. Ada wasilah madiyah dan wasilah maknawiyah. Wasilah madiyah itu media hasil edukasi dan teknologi manusia. Speaker ini juga media yang bersifat madiyah. TV, kemudian pacebok, ya, Facebook ya, sama TikTok atau TikTok itu media yang bersifat madiyah, karya manusia madiyah. Yang sering kita lupakan adalah wasilah yang kedua, wasilah maknawiyah. Itu media bersifat imateri, yang tadi bersifat materi, yang ini imateri. Apa? Keikhlasan, rasa tanggung jawab, nah, begitu. Jadi rasa cinta, menyampaikan pesan agama itu akan menjadi media yang bersifat imateri. Nah, teorinya teori Al-Amiri, ada pengaruh imateri kepada imateri. Imateri kepada materi, materi kepada materi, materi kepada imateri. Contoh misalkan doa itu energi imateri, berpengaruh kepada materi, Pak. Untuk mengislamkan Umar bin Khattab, Nabi tidak dengan penggunaan pendekatan materi, tidak berdiskusi, tidak berdialog, tidak dengan ceramah, tapi Nabi memohon kepada Allah minta masuk salah satu dari dua Umar. Itu dengan doa. Menaklukkan Taif itu tidak dengan materi, tapi dengan imateri. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan-jangan bapak punya istri juga bukan dengan materi, teu boga jebolan pesantren baheula, teu boga motor rengkot-rengkot acan. Kalahnya mungkin dengan imateri. Ketika bapak baca doa, fala mara'ainahu akbar wa qata'na aidahuna wa kunna hasalihim hadza basaru in hada illa malakun karim. Kan ini cuplikan hijib maghrobi itu. Bisa saja itu tertarik karena imateri. Nah, ini imateri berpengaruh kepada imateri. Imateri berpengaruh juga kepada materi. Yang tadinya tidak suka menjadi suka. Karena energi doa, kalau pakai doa. Materi dengan materi berpengaruh. Ya, kalau kaki kita kesandung batu, batu itu materi, kaki kita materi, kemudian terasa sakit, yaitu pengaruh. Imateri kepada imateri juga bisa. Ini sempat pelet Jepang deh. Tadi nanti rasa puan, ayo guys di amplopan badak jadi daekeun, itu imateri. Nah, ini pengaruh itu, pengaruh yang bersifat wasilah ya, media. Kemudian kadang Jibril menampakkan diri, kadang tidak menampakkan diri. Itu disebut sebagai metode, maka disebut dengan uslub dakwah, metode dakwah. Tadi metode-metode dakwah yang tabligh dan seterusnya itu. Nah, kemudian siapa penerimanya? Nabi Muhammad. Sebagai objek tanzilul Quran. Maka di dakwah ada yang disebut dengan mad'u, objek dakwah. Sehingga tersusunlah unsur-unsur dakwah. Da'i, mad'u, maudhu'u dakwah, wasilatu dakwah, dan apa tadi? Uslubu dakwah, metode. Kalau di komunikasi, misalkan komunikasi Harold Laswell, itu 5 juga unsurnya. Tapi isinya itu komunikator, komunikan, kemudian media komunikasi, efek ya. Terus satu lagi, message, pesan komunikasi. Tidak disebutkan metode di situ, tapi ada pengaruh, ada asal, ada efek. Karena bersumber dari Tanzilul Quran, maka unsur-unsur dakwah itu bukan anak yang dilahirkan dari ilmu komunikasi, tapi dilahirkan dari ilmu ulumul Quran, dari Al-Quranul Karim. Nah, dari 5 unsur-unsur dakwah tadi, Pak Kiai Sukriyadi Sambas memperkenalkan sebuah teori yang disebut teori citra da'i. Teori citra da'i itu ketika interaksi da'i dengan da'i menghasilkan problem ketidakmengenalan da'i yang satu dengan da'i yang lain. Asing.
Yang kedua, ketika dai berinteraksi dengan maudhu' dakwah, dengan pesan dakwah, menghasilkan problem kemiskinan, miskinnya penguasaan materi-materi dakwah oleh para dai. Jadi kalau Ramadan itu ya kutiba alaikumusiyam aja modalnya itu satu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sampai khutbah pun kutiba alaikumusiyam Idul Fitri, padahal sudah berakhir. Ini dai berinteraksi dengan materi dakwah, Pak. Kami sadari di Fakultas Dakwah saja, kalau dipelajari silabi, kurikulum dan mata kuliah yang disajikan, itu sebagian ilmu tentang cara menyampaikan Islam, tapi Islamnya sebagai ajaran sendiri tidak tersampaikan secara sempurna. Sehingga kita jago cara menyampaikan Islam, tapi yang disampaikannya sedikit sekali, Pak. Hadis cuma tahunya ya innamal a'malu binniyat. Itu pun nggak tahu kelanjutan hadis itu dan temanya tentang apa. Kalau puasa hanya tahu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Itu juga dulu karena pernah pesantren kilat, kata pembukaannya itu dikutip. Coba bayangin, Pak, bagaimana bisa menjawab masalah dengan Islam, ajaran Islamnya tidak terkuasai. Ini problem dai berinteraksi dengan maudhu', dengan pesan dakwah. Kalau pesan dakwah itu ada 5, akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan tarikh tadi, apakah terkuasai semua atau menjadi salah satu? Kalau salah satu terkuasai dan isinya mendalam, ya itu sudah menjadi dai profesional di bidang akidah misalnya. Kadang-kadang kita kan pusing Pak tujuh keliling kalau khutbah di masjid yang sama, kudu didinya di ari erek eta deui era nu anyar eueuh di pan urang teh. Ngundurkeun diri orang butuh, wadah itu problem. Itu problem. Itu interaksi dai dengan maudhu'. Nanti interaksi dengan dai berinteraksi dengan uslub, dengan metode dakwah, menghasilkan problem ketidakmampuan menggunakan metode-metode dakwah pada situasi apa dan bagaimana. Mungkin harus dialog misalkan, tapi dakwah kita baru monolog. Mungkin dakwahnya harus pendekatan pemberdayaan masyarakat, tapi ini diceramahin. Wah, saya khutbah di salah satu masjid, sengaja memang. Orang kaya lama-lamalah di masjid, orang miskin jangan terlalu lama di masjid gitu. Lupa saya tidak menjelaskan pemaparannya yang lebih rinci. Diprotes, Pak. Kedah di bapatahan orang miskin jangan lama-lama di masjid, ya Pak geus teu ka masjid, Pak. Komo ku Bapak digitukeun lapur ieu mah pancen. Mangkana di dieu mah rata-rata mah miskin, Pak. Aing mah diamalkeun pas begitu tambah di. Maksudnya saya begini, kalau ada Baitus Supah ya di Madinah itu ada Baitus Supah, rumahnya para sufi, itu 24 jamnya mereka membersamai Nabi. Tapi kalau dibaca histografinya, siapa sih ini yang diizinkan Nabi 24 jam di masjid dengan Nabi itu? Mereka orang-orang agnia, Pak. Ya sekelas Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Bakar Siddiq, sudah pasif income. Kalaupun 24 jam lebih berada di masjid, roda perekonomiannya jalan, kan ada sahabat-sahabat yang menjalankan perdagangannya. Ya kalau kita mungkin ya di Indonesia itu setingkat Abu Rizal Bakri, Hairul Tanjung gitu, Surya Paloh. Ya 24 jam di masjid sampai setahun aja, Pak, dapur ngebul, Pak. Tapi kalau anak-anak yang potensial masih nganggur di masjid aja, repot, Pak. Nah itu yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ada pemuda yang terus saja di masjid berlinang air mata, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Didekati oleh Khalifah Umar bin Khattab yang mantan preman itu kan. Dia berbisik di hatinya, presiden datang jika nanti ijabah wiride ya. Jadi meureun P3KW mah. Dia udah GR, Pak. Ternyata dimarahi habis-habisan sama Khalifah Umar bin Khattab. Di riwayatnya diceritakan sampai merah mukanya Umar bin Khattab itu. Kemudian dibentaknya pemuda tadi. Ya sabab, hei pemuda, layak udana ahadukum antola birizki wa huwa yaqul Allahumma rzuqni wa qad allama ana sama ala tamtur dhahaba wala fiddah. Wahai pemuda, tak pantas kamu duduk termenung berpangku tangan bermohon rezeki kepada Allah di masjid ini. Kau tahu langit tidak akan menghujankan emas dan dirham. Itu diusir, Pak. Ya, kalau saya rajin ke masjid ya karena ketua DKM saja, Pak. Semakin rajin kan semakin bagus barokahnya. Ini problem kita ya. Orang soleh itu yang paling banyak mendapatkan nasihat, padahal tanpa dinasehati pun dia sudah soleh dengan sendirinya. Orang yang rajin puasa itu lebih sering mendengarkan kutiba alaikumusiyam karena ketika berbuka puasa dan mereka sudah berpuasa. Tapi sopir angkot yang merokok di pasar yang tidak pada puasa itu jarang mendengar ajakan kita. Nah ini ketika dai berinteraksi dengan
metode dakwah menghasilkan problem penggunaan metode yang tepat guna dan tepat sasaran. Kemudian ketika dai berinteraksi dengan wasilah dakwah, dengan media dakwah, menghasilkan problem dai yang gaptek, ketidakmampuan memanfaatkan media-media untuk berdakwah. Kalau para wali dulu bisa menggunakan wayang saja sebagai media dakwah, sinden saja sebagai media dakwah, deipongan sebagai media dakwah, nah kita sekarang itu Pak hanya bisa dakwah dengan lisan, lebih tidak modern dibandingkan dengan para wali dulu, menggunakan seni. Yang sampai banyak seni itu yang tulisannya no name, tanpa nama, tapi isinya begitu islami. Ini itu yang disebut dengan problem-problem dakwah, dan tantangan kita di hari ini berhadapan dengan kecenderungan manusia yang hedonistik, pragmatistik, rasionalistik. Ini problem, dan individualistik. Islam punya spirit berjamaah, kita semakin sulit mengumpulkan jamaah. Paling sanggup sekarang kita mengumpulkan jam'iyah dibandingkan dengan mengumpulkan jamaah. Ini satu problem. Yang kedua, Islam itu punya prinsip fa'inna ma'al usri yusra. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kita berhadapan dengan zaman orang itu sudah tidak mau berproses, tapi maunya hasil, Pak. Jadi saya kuliah angkatan tahun 96 S1-nya, kalau dapat nilai C itu sudah bangga Pak, karena lulus. Mahasiswa sekarang Pak, dikasih B saja masih protes, bisa nggak Pak jadi A Pak? Kata saya, Anda jadi manusia, makhluk paling mulia, bisa tidak Anda jadi malaikat? Tidak bisa Pak. Nah itu jawaban saya. Setiap ujian wajib lulus Pak, kalau dikasih tidak lulus itu repot Pak, ganggu kita. Ini problem kita. Maka apa yang bisa kita sajikan ke mad'u kita? Islam yang bisa diamalkan Pak. Jamaah pengajian rutinan 30 siki, panin ini pensiunan. Ustadz masih ngora, jabah semangat jihadnya masih tinggi. Ibu-ibu sekalian, kita jihad fisabilillah, berangkat ke Palestina. Allahu Akbar. Atuh sing hidang we tadi ini pensiunan aja ke Palestina naik damri gemuriang kabeh eta. Menikahnya diajar jampe wudu deui, salat sambil duduk, salat sambil berbaring, doa sakratul maut, kiatan kali itu. Itu akan mudah diamalkan. Muriang tahun minggu depan langsung mereka mengamalkan ilmu tadi. Itu ringan-ringan Pak. Jadi jangan terlalu yang berat-berat. Ternyata umat kita itu pemahaman Islamnya berat Pak. Ketika ditanya baca Quran saja Pak. Saya pernah Pak, karena jadi asesor atau sekarang evaluator sertifikasi haji Pak. Maaf ini saya sebutkan. Kiai senior Pak. Pesantrennya bagus. Asumsi saya ini, saya nanya juga hanya formalitas biasanya. Pangersa itu sih mungkin pangersa mangga ada ya maka wajiban abdi sanes mamatahan wajai kamari nyuhunkeun pangnyeraatkeun surah Al-Kausar sasurat. Cep beri kieu teh. Cep. Apa mah paling teu wantun nyerat ayat-ayat suci Al-Qur'an teh eta dina lepatna dosana ageung teu wantun apa mah. Tauhid jero cenah. Teu katuturkeun ku asesor wajar waro teh ieu jigan ieu jadi. Atuh apapun ten ayeuna mah seratkeun we lapad talbiyah. Tah cenah teh apa teh? Kakantun eta ieu cenah kaca soca cenah. Hartos da tersepuhnya. Di palih mana apa teh kakantuna wios ku abi urang canak di kamar cep cenah. Canak atuh. Bapak matara nyerat cenah maos sungguh. Tungtungna tepi ka hanteuna eta beteki Pak. Nah ini saya akhirnya punya ulah luhur teuing pidato teh nya. Nu kira-kira kaharti langsung kaamalkeun. Jadi ulama-ulama dulu dakwah teh tarleuh pastina pikih dinadomkeun karena memang urang geus husnudon nya. Wah, ieu mah sarjana, ieu mah pejabat. Iya sarjana di bidang apa? Pejabatnya di bidang apa dia pejabat? Ahlinya di bidang apa? Ternyata dibawa karena ilmu-ilmu keagamaan mah jampe wudu ge teu nyaho, Pak. Rakatan sholat tuh bisa bacaanana itu harus dites dulu, tapi caranya memang jangan dimasalkan, privat. Nama baiknya biar terjaga. Baca Quran ribu. Baca Quran nanti huruf Latin nanti apa panjang ponokna eta mah. Baca Quran teh palingan rada hese jeung beda teh keluar teh Latin dibacana teh Pak. Saya coba ikutin baca Quran pakai Latin, aduh ribu Pak.
eta baca Fatihah kuduna ghairil maghdubi kan dilatan menjadi gurawil maghdubi aing cilaka bener sih teh jelema maca Quran gumantung kana eta kana latena. Aduh dan itu masih banyak Pak, masih banyak cilaka. Nah dulu mah sebelum pesantren Pak begitu alaihim walabdolin makmum nih ngajawab lagi dah amin jadi kan itu Islam ngaji denger teh makanya perlu textbook insaf gus rek subuh insaf ternyata saya pesantren lain insaf imsak cenah karek timu aing untung mas pesantren gitu ya dina al imsaku anil muftirat ya itu ngaji dengar dengan lisan itu beda. Saya punya kakek dalam bahasa saya sangat sakti agak sakti lah gitu. Tiap uih mas pesantren teh sok aya bakakak hayam mah ditaros bah menang di mana di bakak hayam teh bah tas nyareatan jelema nuhunkeun nyareatan naon bah ieu jelema teu bisa leumpang cenah orok nya balita can bisa leumpang kudu mah geus bisa leumpang di syariatan ku abah deh kan kumaha acarana bah teh hayang timu teh sugane bisa nyareatan di ka batur yang unggal jumaah we cenah pencet ieu tuh urna cenah tabari maca doa Al-Qur'an cenah jang naon Qur'an apa loba ayatna ulah maneh mah santri cenah diduliksak terus dipasihkeun Pak eta jang cenah maca Al-Kausar cenah ponok wah atuh babari ieu mah teh pencetan tuh urna bah heuh tuluy baca Al-Kausar ieu cenah ngana bacaanna inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtarolong pi omongeun gitu ya mah wal abtarolong berarti nanorolong berarti ya di protes deh santri sakola teh ya bisa teu bah mun kieu cenah ya eta mah cenah salah atuh gitu mah ngarubah ayat wal abtar torolong ih teu bisa di ditu lagi geus kitu ngaji denger Pak ngaji denge tapi penuh ku keyakinan teh ya. Nah, sekali-kali ngaji kita textbook lah open book ya melihat bukunya buku asli jadi mun doa-doa teh gitu tak aya seratanana tambahan kulaten teh we wayahna eta mesti tah ieu jampe iftitah teh tah ieu jampe tasyahud teh salemar itu akan lebih bermanfaat wayahna ieu nama duh ulah maka diajak jihad lah ripuh aya rencangan simkuring anu kaetang gaduh ilmu kawadukan bantu nerak di kadek rek init kaditu lain di kadeku bedog bisa teh di kubom dina teu neurakna ge leungit cenah meureun 100 meter ka handap tah bagus usum gituan bari nage takut tapi urang mapan menang wahyu nage wahyu ilmiah bukan hisiah teh boga ilmu jeblagan baheula mah nya da loba rampok boga naon kieu teh ilmu jeblag ya hayu ya qayyum da eta ilmu teh ning teu metu aing ngalawan eta mah virus usum covid juan dijeblag tah virus teh leungit kabeh ya namun ya kudu boga nu kali itu bisa kedik-kedikeun bisa kaca nirbangban bisa diberi ku anjing naon dijawab tapi sudah tidak jadi prioritas kan hanya harus punya ting nyambung ting henteu mang aing jawab bodoh teuing aing geus tanda tangan ieu tadi oge tos meureunan nya atos mah atos ya sekali lagi aplaus buat kita yang kita mendoakan semoga sehat walafiat senantiasa berikan kemanfaatan untuk semuanya ya tiada lain alhamdulillah kita telah selesai dari pagi kita dalam ya ini pelajaran terakhir sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun sadayana